사랑해. 너 나 동정하니? 그럴 틈이나 주고. 말도 안 되는 소리 하지 마. Suatu hari, di sebuah pesawat, seorang penumpang tiba-tiba mengalami serangan jantung. Beruntung, di dalam pesawat itu ada seorang dokter yang bergegas menolong pria tersebut. Dokter itu bernama Choi Jisoo. Saat melihat pasien tersebut, Dokter Choi langsung ingat jika pasien itu bernama Kim Byung-soo, seorang pedofil yang pernah ditangkap sebelumnya. Korban Kim Byung-soo adalah pasien yang pernah dirawat oleh Dokter Choi Jisoo. Sehingga saat itu ia benci dengan Kim Byung-soo, dan saat Kim Byung-soo terluka karena melawan saat hendak ditangkap polisi, Dokter Choi enggan mengobatinya. Bahkan menurutnya, penjahat itu tidak perlu diobati, biarkan saja ia mati. Ia pun langsung ditegur oleh dokter senior. Seorang dokter tidak berhak menentukan nasib hidup seseorang. 글러브 주세요. Namun tidak disangka, akibat serangan jantung itu Kim Byung-soo tewas. Ibu dan saudara Byung-soo menuntut Dokter Choi telah membunuh Kim Byung-soo. Alasan mereka karena Dokter Choi membenci Kim Byung-soo. Dokter Choi Jisoo bersama suaminya lalu meminta perlindungan dari firma hukum Yulim, yaitu tim Yeon Suk-hoon. Di sana Choi Jisoo mengakui meski ia membenci Kim Byung-soo, ia tidak pernah berniat untuk membunuhnya. 그러니까 나 죽게 두자. 네. Sementara itu, semenjak Minjung menangis di pelukan Jinwoo, ia mulai menjauhi Jinwoo. Ia akan berpura-pura sibuk agar tidak mengobrol dengan Jinwoo. Jinwoo bingung apa kesalahannya. Sampai kemudian Jinwoo dimintai tolong oleh kakaknya jika ada teman kakaknya yang ingin bercerai dan membutuhkan pengacara yang sangat ahli di bidang perceraian. Jinwoo langsung teringat dengan Minjung. Ia meminta izin kepada Suk-hoon untuk mendampingi kasus tersebut bersama Minjung. Suk-hoon setuju-setuju saja. Jinwoo bisa belajar tentang perceraian, tapi Minjung enggan mengurus kasus tersebut bersama Jinwoo. Ia lebih memilih untuk bekerja sendirian. Jinwoo lalu menarik tangan Minjung dan bicara berdua dengannya. Ia butuh penjelasan kenapa Minjung menjauhinya. Jinwoo mengakui saat ini ia sangat menyukai Minjung. Minjung menganggap rasa suka Jinwoo adalah rasa kasihan karena sudah mendengar ceritanya. Tapi Jinwoo berkata rasa sukanya kepada Minjung sebelum ia mengetahui bagaimana hidup Minjung dahulu. Tapi tetap Minjung menganggap Jinwoo bicara yang tidak-tidak. Meski sebenarnya ia merasakan hal yang sama. Sementara itu di Yulim, mitra pengelola Kwon Na-yeon menunjuk beberapa orang untuk naik jabatan menjadi mitra pelaksana. Di sana pengacara muda merasa tindakan Kwon Na-yeon tidak adil karena nama-nama pengacara yang naik jabatan itu adalah orang-orang yang diberi gelar pemakan gaji buta. Tapi rupanya kenaikan jabatan yang diberikan oleh Na-yeon bukan hanya kenaikan jabatan biasa, di mana mereka tidak akan mendapatkan gaji jika tidak mendapatkan kasus yang bisa diselesaikan. 파리 목숨이야. 고정 월급도 못 받고 같이 일하다간 다음 달부터 네 월급 통장에 Banyak pengacara yang protes kepada mantan mitra pengelola Ko Sung-chul. Mereka meminta beliau untuk bicara kepada Na-yeon. Siapa tahu Kwon Na-yeon mau mendengarkan apa kata Ko Sung-chul. Update kasus Dr. Choi Jisoo. Hyo-min mendatangi jaksa untuk bertanya perihal tuntutannya nanti pada kasus Dr. Choi Jisoo. Tentu saja, jaksa berkata pembunuhan, sesuai dengan laporan keluarga korban. Meski setelah ia selidiki, korban ternyata tewas karena penyakit genetik yang sudah komplikasi fatal. Dan dugaan kuat diakibatkan karena Dr. Choi salah mendiagnosa dan melakukan pertolongan yang menyebabkan korban jadi tewas. Jika demikian,
maka posisi Dr. Choi Jisoo tidak menguntungkan. Sekarang, mereka hanya tinggal menunggu otopsi dari rumah sakit. Di-yulim, Hyo-min, dan Hoyeon mencari nama penyakit dan segala kemungkinan yang bisa menyelamatkan Dr. Choi Jisoo. Mereka lembur semalaman, sampai akhirnya Hyo-min mendapatkan makalah medis yang menjelaskan tentang penyakit Kim Byung-soo. Setelah mendapatkan apa yang mereka cari, Hyo-min dan Hoyeon lalu beristirahat di atap gedung. Hoyeon bercerita jika ia mempunyai adik tiri kembar yang ditinggalkan oleh ibunya kepadanya sebelum ibunya pergi meninggalkan mereka untuk selamanya. Ia sebenarnya khawatir meninggalkan mereka yang masih berusia 7 tahun di rumah. Tapi mau bagaimana lagi, ia harus bekerja. 슬슬 의견서 마무리하러 가볼까요? Singkat cerita, saat hari di mana Dr. Choi Jisoo akan bertemu dengan jaksa, Hoyeon tidak bisa menemaninya karena ia harus datang ke kantor polisi. Tiba-tiba, seseorang menggunakan identitasnya untuk melakukan kejahatan. Hyo-min terpaksa pergi berdua dengan Suk-hoon. Rupanya, jaksa menutup kasus kematian Kim Byung-soo karena menurut laporan otopsi, Kim Byung-soo tewas bukan karena tindakan pertolongan yang dilakukan oleh Dr. Choi Jisoo. Ia tewas karena penyakit genetiknya sendiri. Jadi, penyelidikan untuk kasus ini pun ditutup. 그럼 이제 다 끝난 건가요? 이걸로 끝입니다. 다행이네. Sebenarnya, Hyo-min agak kecewa karena mereka menang sebelum berperang. Ia dan Hoyeon sudah bergadang semalaman untuk menyiapkan pendapat mereka di persidangan. Lalu tiba-tiba Hoyeon menghubungi Hyo-min. Rupanya, Hoyeon belum bisa pulang karena masih di kantor polisi. Dan ia meminta tolong kepada Hyo-min untuk mengecek keadaan kedua adiknya. Mendengar hal tersebut, Suk-hoon dan Hyo-min bergegas pergi ke rumah Hoyeon. Mereka lalu bertemu dengan Choi Mi-yeon dan Choi So-yeon, adik tiri Choi Hoyeon. Mereka berdua sangat lucu dan akrab dengan Hyo-min dan juga Suk-hoon. Mereka berdua lalu makan malam di luar bersama. Seperti yang kita ketahui, Suk-hoon sangat menyukai anak-anak. Hyo-min sampai bingung melihat perubahan sikap bosnya itu di depan anak-anak. 혼자 보기 아깝네요. 아주 눈에서 꿀이 표정 숨겼대요? Setelah makan, mereka berbelanja bahan-bahan makanan yang bisa dibuat oleh anak kecil. Lalu, setelah itu Suk-hoon berniat untuk pulang seorang diri, sementara Hyo-min akan tinggal sampai Hoyeon pulang. Tapi, Mi-yeon dan So-yeon membujuk Suk-hoon untuk tetap tinggal dengan mereka setidaknya sampai mereka tertidur. Di sana, Suk-hoon yang tidak tega pun mau menemani kedua anak-anak itu. Saat menemani kedua adik Hoyeon, Suk-hoon menceritakan perjuangan orang-orang yang rupanya membantu Dr. Choi Jisoo lepas dari tuduhan pembunuhan. Seperti yang diketahui, keluarga Kim Byung-soo tidak terima jika Dr. Choi Jisoo tidak jadi dituntut secepat ini. Mereka memarahi jaksa dan menuduhnya memihak Dr. Choi. Jaksa tentu tidak terima, meski sebenarnya memang benar ia mendukung Dr. Choi Jisoo. Tidak hanya jaksa, pihak rumah sakit yang melakukan otopsi bekerja ekstra keras. Biasanya, otopsi dilakukan agak lambat, tapi mereka rela lembur agar hasilnya bisa segera keluar. Jaksa juga memberikan buku dan makalah tentang penyakit Kim Byung-soo kepada Hyo-min. Makanya, Hyo-min bisa menemukan penjelasan tentang penyakit tersebut. Ini mereka lakukan demi anak-anak yang menjadi korban kejahatan Kim Byung-soo. 더 이상 비극이 아니라 똥